Kode absennya saya tulis di chat ya. Baik, kita lanjutkan dengan sekarang kita membahas karakteristik sistem kontrol yang sering digunakan di pengendalian proses. Ya, jadi materinya sudah saya upload. Ada yang tanyakan? Oh, Pak ini, bentar. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi kita akan membahas tentang karakteristik sistem kontrol, ya, sistem kontrol yang banyak digunakan di pengendalian proses. Ya. Sebenarnya ini ada 3, jadi di samping ini juga ada feedback. Ya. Jadi feedback control system. Ya. Nah, tetapi yang feedback control system tidak kita bahas karena Anda sudah sangat paham ya, ketika Anda mengambil sistem pengendalian otomatik, ya kan? Jadi Anda sudah tahu apa itu sistem pengendalian umpan balik. Tetapi yang harus kita ingat bahwa apakah dia itu feedback, ataukah dia rasio kontrol, ataukah dia feed forward. Nah, ini ketiganya ini masuk dalam kategori sebagai struktur sistem kontrol. Nah, di samping struktur sistem kontrol, kita sesungguhnya juga memiliki apa yang kita kenal sebagai algoritma sistem kontrol, ya kan? Jadi kalau struktur itu kita berbicara tentang feed forward ataupun feedback ataupun rasio kontrol. Nah, kalau kita berbicara ketiga hal ini, ya, maka sesungguhnya kita membahas atau kita membicarakan tentang struktur sistem kontrol. Nah, tetapi kalau misalkan kita berbicara tentang PID, ya, PID algoritma, ya, ataupun kalau yang lebih luas lagi misalkan model predictive control atau juga internal model control, ya, maka sesungguhnya ini yang kita bicarakan adalah menyangkut algoritma dari suatu sistem kontrol. Ya. Jadi saya harapkan Anda bisa membedakan kapan kita berbicara tentang struktur dan kapan kita berbicara tentang algoritma sistem kontrolnya. Ya. Jadi jangan sampai misalkan nanti pada saat ujian tugas akhir Anda menanyakan apa bedanya antara PID dengan feedback control system. Nah, itu memang nggak bisa kita bedakan karena kita bicara tentang dua hal yang berbeda, ya kan? Kalau feedback control system berarti kita bicara tentang strukturnya, ya. PID kita bicara tentang algoritmanya. Ya. Beda lagi kalau misalkan Anda bertanya apa bedanya PID algoritma misalkan, itu bisa dijawab. Ya, karena itu memang
ditanyakan sesuai dengan domainnya. Artinya bahwa dengan algoritma MPC pun kita bisa menggunakan struktur feedback control system. Dengan algoritma IMC, internal model control, kita pun bisa menggunakan struktur feedback control system. Oke ya, jelas ya. Jadi kapan kita berbicara tentang struktur, atau maksud saya itu masuk dalam domain struktur sistem kontrol, atau masuk dalam domain algoritma sistem kontrol. Untuk feedback, sudah jelas feedback? Jadi kalau feedback, ini sebentar, ini kita lompati dulu. Kalau feedback berarti kan diagram bloknya, ini proses. Ini di sini ada disturbance. Nah, ini ada sensornya, ya kan? Ini ada set point-nya. Ini ada Y-nya. Ya, ini kita bicara tentang feedback. Tadi saya close dulu. Sampai saya atau kita gambarkan lebih lagi ya. Ya, jadi ini adalah gambar struktur sistem loop tertutup, ya, feedback control system. Ya. GC ini apa GC? Ada yang tahu? Apa GC? Gain controller, Pak. Jadi GC ini adalah controller ya. Kemudian GV? GV apa? Variabel bukan? Apa-apa? Variabel, eval. Control valve ya, atau final control element. Nah, kemudian proses ini biasa disebutkan atau digambarkan sebagai GP. Nah, ini. Tergantung kemarin Anda sudah pelajari apakah dia sistem order 1, order 2, atau order tinggi. Order tinggi berarti dia ordernya lebih dari 2. Kan? Nah, ini adalah positif ya. Y ini adalah outputnya. GT apa GT? Transmitter bukan, Pak? Transmitter. Ya. Transmitter bukan, Pak? Atau elemen feedbacknya. Nah, ini yang menjadi struktur sistem kontrol umpan balik. Feedback control system. Yang diukur sekali lagi, kemarin di awal-awal kita sudah bicara bahwa pada sistem kontrol feedback yang diukur adalah kontrol variabelnya. Jadi variabel yang dikontrol.
atau PV, proses variabel. Sehingga kalau kita mencari fungsi transfernya, outputnya Y, kontrol variabel terhadap Y set point, tentunya ini dalam domain S, ya. Dalam kontrol kita selalu menggunakan domain Laplace. Gimana? Y per set point-nya. Sini adalah GC, GV, GP, GT. Berarti YS per YSPS ada yang bisa bantu? Ini tidak saya masukkan karena Anda mestinya sudah khatam ini. Siapa yang mau bantu saya? Silakan. Ya. Jadi kalau kita akan mencari fungsi transfer output terhadap set point, maka disturbannya ini kita anggap sebagai 0. Ya. Jadi pada saat D-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita cari fungsi transfer Y terhadap YSPS, YS terhadap YSPS adalah GC, ya kan, dikalikan dengan GP per 1 plus GC kali GB GP kali GT kali GT. kali GP. Ini adalah fungsi transfer Y terhadap set point. Kalau fungsi transfer Y terhadap disturban, terhadap gangguan, ini pada saat YSP sama dengan 0. Gimana? Gimana fungsi transfernya? Silakan salah satu membantu saya menuliskan nanti. Berapa? Gimana fungsi transfernya? Ada Y? Sudah masuk belum? Aulia, Rayi Mas. Y? Nah, kalau nggak ada yang semangat, cocok putus ini. Aulia malah left. Fakih, Mustaqim ada nggak Fakih? 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 Halo, tes? Tes? Kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Terdengar, Mana Pak. Fakih? Fakih ada nggak? Oke, Fakih.
Hilang pakai. Oke. Pakai ada nggak? Nah, kok nggak ada? Atau Ismi? Ismi ada Ismi? Ada, Pak. Ismi? Gimana? Ami, Ismi, nyalakan videonya. Saya nggak tahu, Pak, kalau fungsinya terhadap disturbance. Tidak tahu kalau fungsinya Apa? terhadap fungsi transfer terhadap disturbance-nya nggak tahu. Kalau yang atas kan pakai rumus yang GS per 1 plus GS HS. Kok nggak tahu? Ada yang tahu? Ini kalau kelas online ini yang nggak tahu tak suruh maju, terus disuruh apa biasanya? Nyanyi. Nah, menyanyi. Berarti Ismi harus nyanyi habis ini. Ami, Ismi. Ini kalau kelas online, kelas offline saya suruh maju, nggak bisa, ada hukumannya. Yang lain nggak ada yang jawab kan berarti juga nggak bisa, Pak. Nyanyi sekelas ya, Pak. Itu yang lain kan nggak saya tunjuk. Farisa guyu. Ya kan, yang lain nggak saya tunjuk, Ismi. Saya menunjuk Anda. Ayo, Ismi, dianukan, dinyalakan videonya. Pak Bambang, Apa? itu yang Dian, ayo. YS sama dengan GS plus GS kali FS itu, Pak, bukan? Yang apa? Yang rumusnya YS sama dengan GS ditambah dikali FS. YS YS sama dengan G G, Pak, G. Ya, GS kali FS. GS kali FS. Iya. FS-nya ini apa? FS-nya itu, bentar, Pak. Inputnya, Pak. Oh, inputnya kan ini, set point ini. Inputnya kan ada dua. Jadi kemarin kan ada set point dan disturbance. Kalau set point, maka kita memiliki fungsi transfer seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang kalau fungsi transfer output terhadap disturbance-nya, gimana nyarinya? Itu jawab, Pak. Kalau taruhlah sebentar, taruhlah di disturbance ini ada DS-nya, fungsi transfernya, bloknya. Oke, siapa yang tadi yang mau menjawab? Siapa? Saya, Pak. Kalau Muhammad DS per Arif. 1 plus gitu ya, Pak. Sebentar, Muhammad Arif Setiawan berapa? DS per 1 Tulis plus gitu ya, Pak. DS Per 1 plus gitu ya, Pak. per Iya, 1 plus gitu. GT. Iya, Pak. Gini, Iya. Kemungkinan itu, Pak. ada yang lain? Saya, Pak. Siapa? Bima, Pak. Bima, gimana Bim? Ayo Bim. Mungkin, Pak, ini 1 per 1 plus GC. 1 per 1 plus GC GV. GC GV. Gini. Iya, Pak. Mungkin, Pak. Oke. Masih belum.
Saya Pak maunya Pak. Oke, siapa? Ismi. Ismi, Ismi. Sip, Ismi. Gimana Ismi? Mungkin 1 per 1 plus GC kali GV kali GP kali GT. Kali? GT. Kok bisa Ismi? Karena yang setelah disturbance-nya itu kan nggak ada apa-apa, langsung ke transmitternya kayak gitu. Kalau misalnya setelah disturbance itu ada variabel lain lagi, berarti yang atasnya itu bukan 1. Tapi Di sini yang ada nilai anunya, yang ada itu. sebentar. Di sini ada kotak, ada bloknya, dan itu memiliki fungsi transfer DS. Iya, tapi DS-nya kan seperti sebagai inputan. Seperti istilahnya kalau di sini seperti set point begitu, Pak. Oke, sebentar. Ini bukan DS, biar tidak bingung aja. Ini taruhlah GD. Ya. GD itu gain disturbance. Nah, ini ada kotak di sini. Nah, berarti sekarang gimana anunya? Fungsi transfernya. Di sini ada GD-nya. Satunya ganti GD, Pak. Satunya ganti GD, Pak. Satunya ganti GD. Begini, Ismi. Ya, Ismi, betul. Yang saya temukan itu misalnya ditambahkan itu misalnya kalau ada variabel setelah disturbance-nya. Nah, ya, ini kan setelah disturbance-nya. Di sini ada gain disturbance-nya. Atau Anda nggak setuju dengan ini? Nggak setuju, Ismi? Atau jawaban Anda gimana tadi? 1, atasnya 1, Pak. 1, atasnya 1. 1 plus GC, GV, GP kali GT ya? Iya. Gini, oke. Yang lain? Berarti GD nggak ada pengaruhnya ya, Ismi ya? Tidak ada mungkin, Pak. Tidak ada. Oke, yang lain? Ada? Saya yang GD-nya pengaruh, Pak. Gimana? Siapa ini? Made, Pak. Made. Gimana, De? Made. Kalau yang saya temuin ya sama kayak Ismi, Pak. Jadi 1 plus GC, GV, GP, GP, terus nanti dikaliin sama GD-nya, Pak. Jadinya itu yang di atasnya yang jawabannya Ismi itu tadi, Pak. Berarti GD per 1 plus GC, GV, GP, GT, Pak. Nah, ini untuk YS per YD. Oke. Ada 2 jawaban. Jawabannya Ismi dan jawabannya Made. Jawabannya Ismi dan jawabannya Made. Ya. Coba, yang setuju dengan jawabannya Ismi, kasih tepuk tangan. Tak hitung ya, berapa? Saya ikutan Anda berarti. Yang setuju dengan jawabannya Ismi? Kalau no. Lu Made gimana? Daripada Made sama Made. Ya saya jemput aja, Pak. Lu enggak, Anda setuju dengan jawabannya Ismi? Ya beda sih, Pak. Cuma gak ada yang tepuk tangan ya, Pak. Saya mau menghitung ini, nanti suara terbanyak itu yang saya pilih. Oke. Oh, kamu jawab sendiri beda kok malah setuju jawabannya Ismi gimana nih? Farisa guya-guyu terus saya. Ayo, siapa yang setuju dengan jawabannya Ismi, tepuk tangan. Nggak ada. Siapa yang setuju dengan jawabannya Made? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. Ya. Oke.
Karena suara terbanyak ikut di Made, maka saya ikut jawabannya Made ya. Oke, jadi fungsi transfer terhadap set point itu dinyatakan dengan ini. Ya. Jadi GC, GV, GP per 1 plus GC, GV, GP, GT. Nah, fungsi transfer terhadap disturbance itu dinyatakan dengan ini. Ya. Nanti silakan Anda cari lagi, hitung lagi dengan menggunakan diagram aljabar blok. Ya. Oke ya, jadi ini adalah fungsi transfer terhadap disturbance. Ini fungsi transfer terhadap set point. Saya tulis lagi, ini saya hapus ya. Saya tuliskan lagi yang bagus di sini. Jadi Y terhadap set point sama dengan apa tadi? GC, gain controller, dikalikan dengan gain control valve, dikalikan dengan gain proses per 1 plus GC, GV, GP kalikan dengan gain transmitter. Ini fungsi transfer Y terhadap set point, di mana kita cari pada saat D-nya sama dengan 0. Disturbance-nya sama dengan 0. Nah, Y terhadap disturbance, ini kita cari pada saat Y set point sama dengan 0. Ini sama dengan apa tadi? GD, gain disturbance per 1 plus GC, GV, GP kalikan dengan GT. Anda lihat bahwa penyebutnya harus sama. Ya kan? Sehingga kalau kita ingin mendapatkan respon total output, baik terhadap set point maupun terhadap disturbance, ini kan bisa kita tulis bahwa Y kontrol variabel sama dengan GC dikalikan dengan GV kalikan GP per 1 plus GC, GV, GP, GT dikalikan dengan set point-nya, ya kan? Plus GD per 1 plus GC, GV, GP, GT dikalikan dengan disturbance-nya. Ya. Ini semuanya dalam domain S. Oke enggak? Iya enggak? Iya kan? Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi ini adalah output karena set point, ini output karena disturbance. Ini output yang nanti berhubungan dengan manipulated variable, ini disturbance. Nah, suku inilah, suku yang pertama, ini yang bertanggung jawab terhadap tracking set point. Ya kan? Kemarin kan kita sepakat bahwa fungsi dari controller itu ada dua. Fungsi dari sistem kontrol itu ada dua. Yang pertama adalah tracking set point, dan yang kedua apa? Tracking set point dan apa? Disturbance apa? Kok lupa lagi? Disturbance rejection. Disturbance rejection. Suku inilah yang bertanggung jawab terhadap disturbance rejection. Ya. Jadi yang ini bertanggung jawab terhadap tracking set point, artinya kalau set point-nya Anda rubah, maka output-nya juga harus ikut mengikuti. Kalau set point-nya Anda turunkan, berarti dia juga harus ikut turun. Ya, sehingga kalau kita gambarkan, ini T, ini Y. Ya. Jadi kalau mula-mula misalkan set point-nya di sini, ya, maka dia akan Y-nya ikut. Tapi di tengah jalan taruhlah DT sama dengan 100, Anda rubah
set point-nya ternyata kurang tinggi, saya naikkan Pak, maka dia akan selalu mengikuti. Oh ternyata di T200 set point-nya terlalu tinggi, saya turunkan dikit, nah, maka dia harus mengikuti. Nah ini adalah sistem kontrol yang baik. Nah ini yang dikenal dengan tracking set point, mengikuti perubahan set point. Sebaliknya di sini, di disturbance rejection, ya, yang kemarin juga kita gambar, ini Y, nah ini set point misalkan, semua berjalan normal. Nah, ini sudah sampai di sininya. Nah, tiba-tiba di T sama dengan 200, misalkan ada pompa, ada gangguan, tegangannya naik secara tiba-tiba, sehingga flow yang masuk juga akan naik. Nah, karena flow-nya yang masuk naik, maka dia Y-nya akan terganggu sedikit, keluar dari set point-nya. Nah, tetapi begitu dia keluar, sistem kontrol atau kontrolnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu, sehingga dia kembali lagi ke set point-nya. Nah, ini adalah yang kita kenal dengan disturbance rejection. Oke ya, jadi Anda sudah tahu bagaimana pengaruh tracking set point dan disturbance rejection. Ya. Jadi yang benar tadi jawabannya siapa? Ismi atau Made? Jawabannya siapa? Made ya. Made, Made ada enggak? Hilang. Ya ada Pak. Kamu apa? HP-mu pakai apa? Telkomsel apa XL atau apa? Telkomsel Pak. Nah, Telkomsel. Coba kamu tulis nomor teleponnya berapa? Duh, ini nulis aja Pak di apa-apa itu. Nulis di chatting, nomormu berapa, tak kasih pulsa. Saya lagi baik hati ini. Tapi Telkomsel lo ya? Iya Pak. Oke. Itu Pak sudah di chat Pak. Oke. Tak kasih Tidak pulsa semberani. ya. 10.000 ya deh ya. Iya Pak, gak apa-apa. Ismi juga Pak. Gak enak banget sama Ismi Pak. Ya. Ismi suruh nyanyi aja nanti ya. Jadi saya lagi berbaik hati, masa menyebutkan 3 nama ikan aja dapat sepeda. Masa sistem kontrol nggak dapat pulsa ya? 081 235 33 06 96 0812 3533. Oke, 10 deh ya. Iya Pak. Makasih Pak. Saya deh, kurang mlebu deh. Oh, makasihnya duluan aja Pak. Gimana? Sudah masuk? Belum Pak. Sudah. Sudah masuk deh? Oh, belum ya Pak? Loh, pemberitahuannya sudah kok. Oh, sebentar Pak, saya cek manual dulu Pak. Soalnya belum ada SMS notifikasinya Pak. Oh. Oke ya, oke. Iya, makasih ya Pak. Oke. Ini sudah ada notifikasi ke saya. Oke ya. Jadi itu tentang feedback. Balik lagi ke feedback. Responnya karakteristik, ya. Ini T, ini Y, jadi gambar dari kontrol variabelnya tadi, taruhlah ini set point, kok jelek ya? Ya.
Apa TP itu? Apa TP? Ismi mau jawab lagi, Ismi? Peak time, Pak. Peak time. What is peak time? Apa peak time? Waktu yang dibutuhkan untuk sampai puncak atau sampai mencapai ini maksimum Overshoot. overshoot. Ya, ini Anda harus sudah hafal loh ya. Jadi maksimum overshoot adalah simpangan terbesar yang ditimbulkan oleh kontrol variabel. Nah, ini maksimum overshoot. Maksimum overshoot. Nah, kalau TS, bukan Totok Suhartanto loh ya TS itu ya. Apa TS? Ya, Pak. Time sampling. Time respon, Pak. Oh, time sampling, Pak. Apa TS? Settling time, Pak. Time. Saya tadi kok dengar sampling, time sampling ya. Ada lagi? Settling time. Oke, mana yang benar? Time sampling apa settling time? Apa sampling time? Apa? Settling time. Settling time. Apa itu settling time? Waktu yang diperlukan sampai stabil, Pak. Keadaan Not stabil. Apa ya bahasanya? Apa? Ya stabil di set point-nya itu, Pak. Bahasanya apa berarti? Steady state. Waktu yang diperlukan untuk mencapai steady state. steady state. Apa itu steady state? Steady state adalah suatu keadaan yang sudah tidak terpengaruh oleh waktu. Artinya, meskipun waktunya berubah, dia akan tetap aja konstan. Nah, itu adalah settling time. Nah, paling enggak karakteristik sistem kontrol itu diwakili oleh yang penting oleh 3 hal ini. Ya. Jadi settling time, kemudian peak time, waktu yang dibutuhkan pada saat dia mencapai puncak, atau minimal 2 ini, maksimum overshoot dan settling time. Nah, sistem kontrol yang baik adalah dia yang kalau bisa tidak memiliki maksimum overshoot. Ada yang tahu kenapa? Kalau di plan tekanan bisa buat safety-nya, Pak. Oke, yang satu biar untuk safety. Ada yang lain? Benar itu safety, yang satu, alasan satu. Alasan yang berikutnya? Gimana kok bisa safety penjelasannya? Sama Made ya? Iya, Pak. Kalau Oke. misalnya misalnya kan plan-nya yang diatur itu tekanan, Pak. Kalau misal maksimum overshoot-nya tinggi, berarti tekanan kan tinggi, Pak. Jadi bisa meledak plan. Ya, betul. Ya. Jadi maksimum overshoot itu berkaitan dengan yang pertama bisa dengan safety. Ya. Jadi kalau misalkan itu dalam tekanan yang tertutup, ya, misalkan kemarin bisa di kolom destilasi, bisa di separator, pokoknya di tangki-tangki yang tertutup, maka kalau tekanannya itu melebihi set point yang diizinkan, ya, dan lebihannya itu melebihi dari ring operasi yang diizinkan, maka dia bisa meledak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksimum overshoot itu juga bisa menyebabkan produk yang gagal, artinya menyangkut dengan kerugian. Ya kan? Jadi kalau misalkan dalam destilasi, kalau Anda yang sudah pernah KP di petrochemical atau di oil and gas, nah maka semua tray-tray itu dinyatakan dalam atau dijaga supaya temperaturnya pada nilai tertentu. Nah, kalau itu melebihi maka produknya bisa hilang. Jadi masalah yang terbaik adalah bagaimana sistem kontrol ini maksimum overshoot-nya itu kecil sekali dan settling time-nya juga kecil sekali. Dia lebih cepat mencapai keadaan steady state. Ya.
Tetapi kenyataannya kalau kita akan memperkecil settling time, maka akibatnya biasanya adalah maksimum overshoot-nya menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kita ingin memperkecil maksimum overshoot, settling time-nya biasanya juga semakin lebih besar. Ya kan, masuk akal kan? Jadi kalau misalkan ini kita tekan, ya, ini kita tekan, maka ini akan semakin apa? Semakin terodot, semakin apa terodot itu ya. Ya semakin itulah, semakin panjang, ya kan? Sebaliknya kalau ini kita mampatkan, ya, ingin kita kecil, tentunya ini tonggolannya ini, punuknya ini akan semakin tinggi. Oleh karena itu kita harus bisa melakukan kompromi bahwa antara maksimum overshoot dan settling time dua-duanya harus bisa kita terima. Disitulah kita butuh adanya tuning apa? Tuning controller. Tuning controller fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memperbaiki performansi sistem kontrol. Kenapa hanya controller, Pak? Ya karena yang lainnya itu sudah fix. Ya kan? Di tadi GV-nya, gain control valve-nya itu fix, tidak bisa kita udik-udik. Gain prosesnya ini juga fix, tidak bisa kita udik-udik. Kecuali kita ganti prosesnya, sama dengan ini kecuali kita ganti control valve-nya. Gain transmitternya ini juga fix. Maka yang bisa kita udik-udik untuk memperbaiki performansi sistem kontrol itu hanya di controllernya saja. Kita tuning lagi controllernya. Ya. Ketika kita mentuning controller, sesungguhnya kita sudah berhadapan atau kita sudah mengotak-atik algoritma sistem kontrol, ya. Bukan struktur sistem kontrol. Strukturnya dia tetap umpan balik atau feedback control system. Oke, ini ulangan ya. Nah, tadi settling time waktu yang dibutuhkan untuk dia steady. Berarti di sini kita memiliki dua area, dua daerah. Yang pertama ini adalah area yang namanya transient. Dia masih berubah terhadap waktu. Setelah transient, kita memiliki area yang namanya steady. Nah, steady itu ada yang menyebutkan keadaan tunak, ada yang menyebutkan keadaan mantab, atau pakai huruf kol-kola, kalau ada ini berarti mantab. Ada juga yang menyebutkan sebagai keadaan ajek. Ya, apapun lah, pokoknya ini namanya, ini dikenal dengan nama steady. Nah, kalau di keadaan transient kita mengenal adanya maximum overshoot, adanya peak time, adanya settling time, ini yang penting ya. Di samping itu ada rise time juga, tapi itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah maximum overshoot dan settling time paling tidak. Ya. Peak time-nya ini mengikuti. Ya. Maka di keadaan steady, kita kenal adanya offset. Apa offset? Ada yang tahu apa offset? Offset atau juga dikenal dengan ESS. Apa ESS? Error steady state. Error steady state. Apa itu? Apa? Secara fisik apa error steady state? Apa? YS min YSP. Artinya oke, secara apa? Secara fisik apa? Secara penjelasan apa? Error steady state berarti
Nilai yang sebenarnya dikurangi nilai set point. Nilai sebenarnya dikurangi set atau error steady state itu adalah selisih antara set point dengan output proses. Ya kan? Selisih antara set point dengan kontrol variabel. Nah, itulah error steady state. Nah, itu yang kita bahas atau variabel yang ada di dalam kondisi steady. Ya. Jadi kalau di transient tadi kita memiliki adanya maksimum overshoot, ada peak time, ada settling time, nah, tetapi di kondisi steady kita hanya memiliki variabel error steady state. Selisih perbedaan antara set point dengan output proses. Ya. Di situ ada perbedaan, ada yang 2%, ada yang juga kriteria 5%, ya kan? Semakin kecil, semakin bagus. Oke ya. Nah, ini Anda harus sudah mulai harus katam ya, karena harus sudah paham ya, apa itu error steady state, apa itu transient, apa itu steady state sendiri. Ini kita masih belajaran ya, masih membahas feedback, ini belum rasio maupun belum feed forward ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Paham ya? Yang kita sebutkan tadi? Paham, Pak. Oke. Kalau itu, nah sekarang itu sudah karakteristik, ya. Itu biasa kita kenal dengan performasi sistem kontrol, ya. Karakteristik sistem kontrol. Ya. Di samping tadi, kita juga memiliki karakteristik yang lainnya, yaitu apa ini kestabilan sistem kontrol? Misalkan kita memiliki fungsi transfer tadi ya, Y terhadap YSP, kita nyatakan sebagai, misalkan seperti ini, S min S1 atau S min A, S min B, kita nyatakan dalam polinomial. Nah, kemudian di sini S min M, misalkan M1, kemudian di sini S min M2, S min M3, dan seterusnya. Ya. Kita memiliki yang atas ini adalah pembilang ya, pembilang dalam bentuk polinomial dalam bentuk S, misalkan juga A1 S kuadrat plus A2 S plus 1, misalkan di sininya S pangkat 4 plus B1 S pangkat 3 plus B2 S kuadrat plus B3S plus 1 misalkan. Maka kita memiliki polinomial yang di atas, pembilang dan penyebut. Akar-akar dari polinomial di atas ini kita kenal dengan nama apa? Sebutan apa? Apa? Yang atas? Pembilang? Apa namanya? Zero. Zero. Ya kan? Ingat lagi ya. Kalau yang di bawah, akar-akarnya? Full. Full.
Iya kan? Ya, jadi akar-akar dari persamaan yang di atas itu dikenal dengan zero. Kalau yang di bawah kita kenal dengan nama pool. Ya. Kapan suatu sistem dinyatakan stabil? Syaratnya apa? Sistem itu akan stabil jika apa? Apa? Sistem stabil jika Ismi masih gabung, Ismi? Aku benar. Ismi? Mas, Kemana Ismi? masih Pak. Nah, gimana Ismi? Kapan sistem itu dikatakan stabil? Ketika sudah mencapai set point. Ketika sudah mencapai set point. Enggak, terkait dengan terkait dengan pool dan zero-nya. Di kiri sumbu imajiner, Pak. Kalau nggak salah, pokoknya di kiri sumbu imajiner gitu, Pak. Di kiri sumbu imajiner. Nilai poolnya. Poolnya terletak di sumbu kiri. Negatif. Negatif di sumbu kiri imajiner ya. Oke, jadi sistem itu stabil kalau jadi letak poolnya ketika kita membahas root locus ya kan. Ini sumbu real, ini sumbu imajiner. Nah, maka letak pool-poolnya di sini. Ya. Jadi misalkan kita memiliki apa itu root locus, maka kalau pool-poolnya itu letaknya di sebelah kiri sumbu imajiner, dia akan stabil. Kalau ada satu pool saja, letaknya di sebelah kanan sumbu imajiner, maka dia menjadi tidak stabil. Jadi di sini adalah daerah stabil. Kalau tepat di sumbu imajiner, Pak, nah berarti ini dalam kategori critically Stabil kritis. stabil kritis. Critically stable. Ya, jadi stabil kritis. Ya kan? Itu kalau kita berangkat dari pool-poolnya. Ya. Pool-poolnya apa? Pool-pool dari fungsi transfernya. Lebih tepatnya lagi adalah pool-pool dari persamaan karakteristiknya ini. Jadi kalau kita memiliki fungsi transfer, maka penyebutnya ini kita kenal dengan persamaan karakteristik. Kenapa? Ya karena karakteristiknya akan dipengaruhi oleh persamaan ini, polinomial ini. Ya. Karena dia persamaan karakteristik, berarti kan harus ada sama dengannya. Nah ini kita sama dengankan dengan 0. Nah, maka sistem itu stabil jika akar-akar persamaan karakteristiknya, akar-akarnya, kenapa akarnya? Karena dia kan sama dengan 0. Kalau akar-akar persamaan karakteristiknya terletak di sebelah kiri sumbu imajiner. Bagaimana dengan zeronya, Pak? We don't care about zero. Ya. Jadi dimanapun letak zeronya itu tidak mempengaruhi kestabilannya, tapi mempengaruhi karakteristiknya. Bentuk grafiknya tadi terpengaruh, tetapi kestabilannya dia tidak terpengaruh dengan zeronya. Kestabilan hanya dipengaruhi depend on pool. Jadi pada pool atau akar-akar dari persamaan karakteristik. Oke ya, jelas ya? Nah, jadi itu adalah bagaimana kita menentukan kestabilan atau performansi sistem kontrol dari sisi kestabilannya. Tadi kan dari sisi MP, TP, dan TS.
Ini amplitudenya sama ya. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4. Misalkan kita memiliki performasi sistem kontrol tergambar dalam kondisi 1, 2, 3, dan 4. Mana sistem yang stabil? Ismi? Ya, Ismi Pak. mana? Mana yang stabil, Ismi? Yang 1, Pak. Stabil 1. Ya. Yang 2? Yang 2 stabil, cuma dia nilainya tidak sama dengan set point. Oke, tapi dia stabil kan? Ya, Nah, pertanyaan saya apa tadi? yang stabil. Nah, berarti yang stabil 1 dan 2. 1 dan 2. Yang ketiga? Yang ketiga, dia tidak teredam sama sekali. Stabil atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Dia semakin besar, Pak, amplitudenya. Amplitudenya semakin besar. Kalau yang keempat, ini amplitudenya sama? Iya, dia tidak stabil, dia critically damp. Ini amplitudenya sama terus, besarnya sama. Saya aja gambar yang jelek, tapi sesungguhnya amplitudenya sama ini. Iya. Jadi ini sama semua. Ini Tidak stabil atau enggak? Tidak. 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 Oke, ada yang lain yang berbeda dengan pendapatnya Ismi? Made, sepakat nggak deh, kamu deh? Kalau yang keempat stabil kritis, Pak. Yang keempat stabil kritis. Ya. Bahwa kalau ditanya mana sistem yang stabil, maka kondisi 1 dan kondisi 2 ini stabil. Ya. Jadi stabil itu kalau kita dalam bahasa yang lain, itu memenuhi kriteria BIBO. Ya. Bounded input dengan input yang terbatas, dia menghasilkan bounded output. Output yang terbatas juga. Ya. Bahwa di sini masih ada offset, nah itu lain lagi. Itu berarti kalau kita perjelas, maka performansi sistem 1 lebih baik dari performansi sistem 2. Kenapa? Di sistem 2 masih ada offset. Sementara di sistem nomor 1 atau kasus 1, dia tidak ada offset. Tetapi dua-duanya stabil. Karena apa? Karena nilainya, outputnya menuju ke suatu titik tertentu. Jadi dia konvergen. Makanya di kestabilan itu kita kenal kriteria BIBO. Bounded input, bounded output. Berarti dua-duanya ini akar-akar persamaan karakteristiknya terletak di sebelah kiri sumbu imajiner. Tetapi sistem nomor 3 ini tidak stabil. Karena apa? Outputnya, amplitudenya semakin lama semakin besar. Ya. Untuk bounded input di set point ini, inputnya terbatas, dia menghasilkan unbounded output. Ya. Semakin lama, amplitudenya semakin besar, lama-lama tadi bisa juga meledak. Ya. Maka kondisi di sini dia menjadi unstable, tidak stabil. Berarti pada kasus ini ada paling tidak satu pool yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner. Nah, yang kondisi 4 sama yang seperti dikatakan oleh si Made tadi, ini adalah critically stabil, ya. Stabil kritis. Berarti ada satu pool yang terletak di sumbu imajiner. Ya kan? Oke. Kalau misalkan Anda disuruh memilih, Anda memilih sistem kontrol yang mana? Yang kasus berapa?
Ya, kalau Anda disuruh memilih, maka sistem kontrol yang terbaik adalah sistem kontrol yang pertama. Kenapa? There is no offset. Tidak ada offsetnya. Kan? Artinya dia ada di outputnya sama dengan set point. Meskipun dua-duanya stabil ya, maka lebih bagus ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke ya. Ini kita masih membahas tentang feedback. Oke. Itu tentang kestabilan. Nah, di mana kestabilan ini bisa kita rubah, bisa kita capai kalau kita melakukan tuning controller. Nah, ketika kita sudah membahas tuning controller, maka sesungguhnya kita sudah membahas tentang algoritma controller. Nah, salah satu yang terkenal, bukan terkenal, yang sering digunakan itu adalah algoritma PID. Ya kan? Ada PID, ada juga PNID. Ya. Hurufnya sama, terdiri dari 3. Ya. Di sini ada PID, di sini PNID. What the difference between PID and PNID? Ismi, ada? Ismi? Ada, Pak. Nah, apa bedanya PID dengan PNID? PID jenis controller proporsional integral derivatif. Kalau PNID itu piping and instrumentation diagram. Piping and instrument diagram. Ya. Dua-duanya ini menjadi sekujangane teknik fisika. Ya kan? Dua-duanya ini menjadi kompetensi sarjana teknik fisika. Ya. Jadi ini piping and instrument diagram. Ya, misalkan Anda disuruh baca dan seterusnya ya, sini transmitter dan seterusnya. Ya. Jadi ini menyangkut perpipaan dan instrumen apa yang ada di situ. Ya. Jadi ada PNID, ada PFD. Apa PFD? Apa Ismi? Proses flow diagram. Proses flow diagram. Ya. Jadi dua ini Anda harus bisa membaca. Ya. Jadi kalau sudah nanti dibukakan diagram PID, dibukakan diagram PFD-nya, Anda harus bisa membaca. Ya. Nah, kalau PID tadi disebutkan adalah proporsional integral derivatif. Nah, kalau misalkan kita memiliki controller, ya, berarti input dari controller apa? Apa input controller, Made? Sinyal kontrol, Pak. Sinyal kontrol bukan, Pak? Inputnya, Error, input. Pak. Oh, Error. Itu suaranya Arif itu ya? Error apa, Arif? Arif? Lo hilang, Arif. Itu Arif Samudra kan ya? Selisih antara ini, Pak. Proses variabel sama set point-nya. Selisih antara set point dengan proses variabel. Ini adalah errornya. Yang diproses oleh controller
untuk menghasilkan tadi yang Made bilang, sinyal kontrol. Ya. Sinyal kontrol ada juga yang menyebutkan sebagai MV, manipulated variable. Kenapa? Karena dia yang akan menggerakkan final control element. Ya. Jadi sekali lagi, input dari controller itu adalah sinyal error. Error apa? Selisih antara set point dengan PV, proses variabel, untuk menghasilkan sinyal kontrol. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai U, ini simbolnya adalah U, UT, ini simbolnya adalah ET. Ya. UT, ya, kalau dalam PID, gimana? KP 1 plus 1 1 Plus 1 per plus TI. 1 per TI. 1 plus 1 per 1 per TI. TI. 1 per TI Integral Tambah integral EDT EDT. Ini Ismi ya yang jawab? Ayu, Pak. Oh, ayo. Terus yuk. TD PD DE per DT, Pak. DET per DT. Ya, ini sinyal kontrol yang ini ET berarti ya, sorry, ini ET. Nah, ini adalah sinyal kontrol yang dihasilkan ketika kontrolernya memiliki algoritma proporsional, integral, dan derivatif. Ya kan? Kita sudah punya persamaannya. Kita tahu E-nya, nilainya kan tahu, selisih antara set point dengan PV tadi. Kalau kita hanya menuliskan persamaan ini, KP, TI, per DT, kita bisa mendapatkan nilai UT-nya enggak? Kalau masih umum seperti ini. Bisa mendapatkan UT-nya? Bisa enggak? Ismi bisa enggak mendapatkan nilai UT-nya? Kalau masih umum ini. Kita tahu E-nya saja. Ismi? Oh, hilang Ismi. Ismi ada? Oh, hilang Ismi. Made? Iya, Pak. Bisa nggak kita menghitung U-nya? Kayaknya enggak, Pak. Kenapa kok nggak bisa? Kalau U kan dalam bentuk Laplace ya, Pak, biasanya. Apa-apa? Di Laplacein dulu, bukan, Pak? Oh, enggak, lain Laplace itu, oke. Oh, kurang tahu, Pak, kalau gitu, Pak. Kita belum bisa menghitung karena kita nggak tahu berapa nilai KP-nya. Ya kan? Barisan masih. Berapa nilai TI-nya, berapa nilai TD-nya. Ya kan, yang kita tahu kan cuma E-nya aja, error-nya saja. Nah, makanya untuk menghasilkan sinyal kontrol yang baik, kita harus bisa menentukan berapakah nilai KP yang baik, berapakah nilai TI yang baik, dan berapakah nilai TD yang baik. Nah, mekanisme atau usaha atau langkah atau cara untuk mencari nilai KP, nilai TI, dan nilai TD inilah yang dikenal dengan nama tuning controller tadi. Setelah kita tahu berapa nilai KP-nya, berapa nilai TI-nya, berapa nilai TD-nya, baru kita bisa mendapatkan sinyal kontrolnya. Ya kan?
Jadi tuning itu adalah bagaimana kita mendapatkan parameter controller. Apa parameter controller? Ya KP ini gain proporsional, ya kan? KP ini kan gain proporsional. TI apa TI? Time integral, Pak. Time integral. TT? Time derivative. Jadi tuning, bagaimana kita mencari nilai KP, bagaimana kita mencari nilai TI, dan bagaimana kita mencari nilai TT. Itu tuning. Ya. Oke, sekarang aksi proporsional. Fungsinya untuk apa? Proporsional. Proporsional. Aksi P, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Arif, apa fungsinya proporsional, Arif? Arif? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Arif. Sinta, ada nggak Sinta? Sin? Belum tahu, Pak. Wah, nggak seru kalau belum tahu ini. Kalau belum tahu, nggak ada yang nyanyi dong ini. Pak. Apa? Apa yuk? Itu, Pak, biar sinyal outputnya sebanding dengan sinyal errornya. Sinyal outputnya biar sebanding dengan sinyal errornya. Oke, kurang tepat. Yang lain? Pak, boleh nyoba, Pak? Siapa? Made? Memperkecil ESS, Pak. Memperkecil ESS. Jadi sinyal error sebanding dengan itu tadi tujuannya adalah untuk memperkecil error steady state. Ya kan? Kalau Anda berhadapan dengan sistem orde 1, dia itu punya self-regulated, punya sifat self-regulated. Dia akan mencapai nilai tertentu, artinya dia stabil, tetapi error steady state-nya besar. Nah, aksi proporsional itu fungsinya untuk memperkecil error steady state. Memperkecil, tetapi masih selalu ada error steady state-nya. Nah, error steady state bisa dihilangkan dengan menggunakan aksi Integral. integral. Siapa yang ngomong tadi? Jadi aksi integral fungsinya untuk menghilangkan error steady state. Ya. Proporsional memperkecil, tetapi masih ada error steady state-nya. Nah, error steady state dihilangkan dengan aksi proporsional. Nah, maka hampir semua umumnya kebanyakan di industri yang digunakan adalah aksi proporsional dan integral. Ini sudah cukup karena errornya sudah hilang, error steady state-nya. Nah, tetapi untuk proses-proses yang lambat, yang memiliki dead time yang besar, terutama itu untuk proses yang berhubungan dengan temperatur, pengendalian temperatur, kita butuh adanya aksi derivatif. Ya. Aksi derivatif fungsinya untuk mempercepat respon. Nah, makanya untuk aksi atau proses-proses yang sifatnya cepat, pengendalian flow, pengendalian level, pressure, itu biasanya cukup dengan menggunakan aksi proporsional integral. Oke ya, jadi ini saya harapkan Anda sudah mulai tune in lagi dengan karakteristik untuk sistem
kontrol umpan balik. Ini kita belum membahas rasio sama feed forward, tapi tidak apa-apa. Yang jelas Anda harus paham. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jelas? Ismi ada Ismi? Oh, hilang Ismi ya. Ya? Oke. Jadi itu tentang sistem kontrol umpan balik. Nah, kayaknya ini nggak cukup kita membahas rasio sama feed forward sama cascade mestinya ya. Jadi kita akhiri dulu sampai sini. Ada yang tanyakan? Jelas ya. Jadi saya harapkan Anda sudah membuka-buka lagi tentang karakteristik sistem kontrol, apa itu maksimum overshoot, settling time, kemudian kestabilan, algoritma sistem kontrol, dan seterusnya. Silakan kalau mau bertanya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kalau nggak ada, kita akhiri dulu. D, anu mau masuk deh sinyalnya, Made. Sinyal apa pulsanya, Pak? Masuk. Masuk kok, Pak. Oh ya udah. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya. Terima kasih atas. Marisa ini kemana kok di lereng gunung? Lagi di Sukabumi, Pak. Oh, di Sukabumi. Okay. Iya. Nggak mendaki tapi kan ya? Enggak, Pak. Hujan, Memang Pak. rumahnya di situ ya? Lagi kerja praktek, Pak, di ini. Di mana? Di Aqua, Pak. Oh, yang kemarin kebanjiran itu? Iya, benar. Benar, Pak. Anda enggak apa-apa tapi? Enggak apa-apa, Pak. Saya berangkatnya waktu udah nggak banjir, Pak. Oh, oke, ya udah. Hati-hati ya. Sama siapa? Iya, Pak. Sama ini ya, ada barengan dari D3 Elektro, Pak. Pada temannya ya? Iya. Oke, jaga kesehatan ya. Pakai masker. Iya, Pak. Oke. Baik. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak. Kita berdoa ya, supaya sehat. Amin. Pak. Amin, Pak.